Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara, merujuk pada kampus Cambridge, sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian atau tambang, hutan, dan kekayaan alam lain di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan manusia. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan kepada alam. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alam dan penyebabnya. Yang pertama ada pertanian dan perikanan. Yang pertama ada penggundulan hutan, diakibatkan oleh kegiatan pertanian ladang berpindah. Tempat yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. Akibat lebih jauhnya, saat musim hujan akan terjadi proses pengikisan tanah permukaan yang intensif. Hal ini bisa menyebabkan banjir. Sementara itu, saat musim kemarau, tempat seperti itu akan mengalami kekurangan air. Yang kedua, cara penangkapan ikan. Menangkap ikan menggunakan pukat harimau juga menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah pencemaran. Pencemaran itu faktor-faktor dari pencemaran itu adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya sejumlah unsur tertentu. Pencemaran ini dapat menimbulkan gangguan ringan dan berat terhadap mutu lingkungan hidup manusia. Selanjutnya adalah banjir. Banjir menyebabkan pengundulan hutan secara tak terencana, pembuangan sampah di sembarang tempat, sulitnya meresapnya air hutan di tanah perkotaan karena tanah perkotaan banyak tertutup semen, beton, dan aspal. Selanjutnya adalah gunung meletus. Material gunung api juga dapat merusak lingkungan sekitarnya. Misalnya, lava dan lahar panas merusak apa saja yang dilewati. Selanjutnya, lahar dingin dapat merusak areal pertanian dan daerah permukiman penduduk serta bangunan lain. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi dapat berupa gempa vulkanik, gempa tektonik, atau gempa terbang dalam kurung runtuhan. Kerusakan lingkungan akibat gempa bumi adalah jalan raya, jembatan, rumah penduduk, dan bangunan yang lain yang rusak. Permukaan bumi berserakan banyak tanah patah, sehingga jaringan telepon rusak dan tidak berfungsi. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi kerusakan sumber daya alam. Yang pertama adalah menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, replant. Reduce adalah mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna, sedangkan reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah yang menjadi barang yang berguna. Replant yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Yang kedua adalah reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang rusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Jika Anda ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru.
Selanjutnya adalah bioremediasi. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi limbah yang akan kita buang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Jadi dengan adanya bioremediasi ini, limbah akan dibuang, tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Yang keempat adalah rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk tidak difungsikan lagi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.